Minasan, konnichiwa. So many pieces all back together now. What's your vision? Ya, ketemu lagi sama aku Dona Muramasu, vlogger Jepang yang paling kece. Hari ini karena banyak banget permintaan dari kalian, Kak Dona gimana sih caranya bisa kerja di Jepang? Kak Dona gimana sih caranya bisa ke sekolah di Jepang? Nah, hari ini aku mendatangkan narasumber, bukan narasumber ya, tamu lah pokoknya, dari adiknya teman aku. Dan ini dia, namanya adalah tada, kenalkan namanya Arga aja. Arga aja. Jadi Arga ini adalah adik dari temen aku yang namanya Amel. Dia sekolah di Jepang. Nah, kita akan wawancara dia. Gimana sih caranya bisa sekolah di sini, dan biayanya berapa, dan syaratnya seperti apa gitu, dan harus berapa lama, bla 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 gitu. Sekarang aku mau tanya-tanya dulu sama Arga untuk awal-awalnya ya. Nah, terus namanya Arga. Umurnya berapa? Sekarang umur 23. Udah punya pacar belum? Belum. Habis putus. Kalau yang jomblo daftar ya kan, daftar ke aku, ntar aku ke ini. Ini punya Instagram tapi awal, iya nanti aku tulis pokoknya semuanya, nanti aku tulis nama Instagram, siapa tahu kalian yang jomblo kali aja kan, kita kan cocok ya. Cocok ya kan. Terus tinggalnya di Indonesia di mananya? Di Semarang. Semarang, oh orang Semarang nih, asli orang Semarang ya. Berarti 23, masih muda banget dong. Kalian ngeliatnya dia ini tadi pas awal-awal kelihatan orang Indonesia nggak? Enggak ya, Jepang banget ya. Cie, rambutnya kece, udah kayak ini dong, boy band. Opa. Enggak kayaknya Kanggoku orang gitu. Korea. Orang Korea ya, orang Jepang, kayak orang Jepang sih. Jadi awal-awal waktu daftar sekolah itu nah, ini nggak apa-apa. Sini. Nah, dah. Oke, untuk pertama aku mau nanya dulu. Waktu awal daftar sekolah, mau sekolah ke sini, itu kamu daftarnya kemana dulu? Waktu itu ada Kinoshita-san. Kinoshita? Siapa itu? Jadi kayak penyalur. Orang Jepang penyalur dari Indonesia ke sekolah Jepang gitu. Itu kenal dari mana? Aku ya? Dari kakak. Oh gitu. Terus? Dari situlah awalnya, terus lulus SMA. Terus daftar Lewat dia. yang ngurusin dia semua. Iya, ngurus semua dokumen semua. Dia, kita bayar lewat dia. Udah, kita datang. Jadi yang namanya Kinoshita-san. Kinoshita-san itu punya perusahaan, punya PT atau di Indonesia? Di sini di Jepang. Punya perusahaan di sini sih. Jadi pas dari Indonesia ke sini dulu, apa daftarnya gimana? Daftarnya Misalnya ada dari subscriber aku nih mau sekolah, tapi sama lewat Kinoshita-san. Itu mereka harus bagaimana dulu? langsung kontak aja sama Kinoshita-san. Ya ada Facebook, ada Facebook. Oh, ada Facebooknya. Facebooknya nanti aku tulis di bawah. Nanti aku kasih tahu ya Facebooknya. Kinoshita-san tuh sekarang kayaknya udah nggak datengin pelajar. Oh, udah nggak datang pelajar. Tapi mungkin bisa cari tahu lewat dia caranya gimana. Mungkin dia punya teman yang lain. Oh gitu. Jadi pas udah dari manin. Oh, ada teman di situ. Selain Pak Kinoshita Japet juga namanya. ada Pak Japet Indonesia, orang Indonesia. Ada di situ. Datengin orang-orang pelajar. Kinoshita udah nggak datengin. Iya. Jadi Kinoshita-san ini katanya udah nggak bantuin datengin pelajar lagi, tapi ada temennya Kinoshita-san ya? Bukan temen ya, mungkin temen dari temen aku dan namanya Amel. Nanti aku tulis juga Facebooknya, kalau kalian mau tahu caranya ke sekolah di sini, kalian bisa tanya-tanya ke dia. Dan itu pasti bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, Indo pasti. Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia ternyata. Oh, orang Indonesia. Japet, iya Japet. Japetnya orang Indonesia. Nah, untuk pas udah daftar tuh, ya kan, sama Kinoshita-san waktu itu. Terus dengan apa? Harus syarat-syaratnya apa aja sih? Syarat ijazah SMA terakhir, kartu keluarga, KTP gitu. KTP bla bla gitu ya. Terus harus
harus belajar bahasa Jepang dulu nggak di Indonesia itu pas mau sekolah di sini? Sebenarnya enggak sih, tapi ya. kalau punya riwayat belajar Jepang lebih bagus juga. Oh, lebih bagus katanya. Terus untuk apa biaya itu? Biaya sekolah setahun 70 juta kalau nggak salah dulu itu. 70 gitu. Tapi tanpa apa tuh ya? Tinggal Oh, jadi tapi pas bayar 70 juta itu langsung dikasih Kinoshita-san apa? ya lewat Kinoshita-san ke sekolah bayar ke Bantu soal untuk 1 tahun. Tapi nggak termasuk tempat tinggal. Nggak termasuk tempat tinggal Nggak dan termasuk tempat tinggal. tiket pesawat. Tiket pesawat. Kalau tempat tinggal dan tiket pesawat mungkin aku Kencang. Kalau termasuk tiket pesawat? Kencang. kalau masuk tiket pesawat dan tempat tinggal bisa Yakumang hijau. 10 iya 100 juta. 100 juta. Pas kan udah bayar nih, ya kan? Udah bayar Kinoshita-san. Iya. Terus pesen tiketnya sendiri. Pesan tiket sendiri. Pesen tiket sendiri sampai di sini. Dijemput sama Kinoshita-san. Di bandara. Langsung di bandara. Terus langsung ke tempatnya. Tempat karena aku tempat kakak kan tinggalnya, jadi dianterin ke rumah. Oh, ke rumah kakak. Terus mulai untuk sekolahnya itu berapa? Habis dari itu taruh barang, kita datang ke Jepang, dijemput di bandara, diantar ke rumah, taruh barang, habis itu kita ke sekolah. Aisatsu. Dari hari itu pun juga? Juga ya. Sekolah Aisatsu sama Aisatsu. Itu apa Perkenalan sama guru-guru. Bahasa Indonesia sampai lupa. Iya, perkenalan sama guru-guru. Terus habis itu kita dapat jadwal tuh kapan mulai masuk sekolah dari sekolah itu dia mulai. Itu kalau misalnya kita mau sekolah udah pasti diterima, apa emang harus diseleksi dulu atau gimana? Kalau sudah bayar dan bisa sampai ke Jepang ya pasti masuk. Awal di sana pun kalau misalnya kita daftar nih sama Kinoshita-san contohnya, itu pasti nggak gitu bakalan diterima? Asal persyaratan dan Oh, ada juga yang nggak semua. Oh, Tapi nggak bayar 70 juta dulu ya. Nggak Jadi bayar, bayar ya. cuman bayar visanya keluar nggak gitu 5 jutaan kalau nggak salah. Terus kalau visanya keluar 70 juta yang baru bayar gitu. oh gitu. Jadi kalau jadi tergantung bisa keluar apa enggak. visanya ya. Kayak jadi ya Menyeleksi sih imigrasi Jepang. Umur juga ya. iya. Nah, itu dia umur karena aku punya teman, dia punya kakak, mungkin umurnya udah mepet di 30 tahun. Oh. Itu udah bayar 5 juta, ternyata nggak diterima. Iya, Nah, itu Ada umurnya itu dari berapa sampai berapa? Batasan umur produktif lah mungkin. 30 kan? Kalau Maksimal 25-26. kayaknya 25-26 paling Itu pas. masih 25 maksimal itu ya. Gampang Tapi ya? minimalnya Paling 17. 18. lulus SMA. Lulus SMA. Pokoknya dia lulus SMA. Udah tuh. Terus selama sekolah itu biasanya lulusnya berapa tahun? Nihongo sekolah bahasa Jepang ada yang 2 tahun, ada yang cuma 1,5 tahun, 2 tahun atau setengah tahun. Terserah mau ambil berapa. Tinggal yang mana nanti. Kalau 2 pilih. tahun ya selama 2 tahun itu terus belajar bahasa Jepang sampai lulus. Habis itu lanjut kalau mau lanjut. Oh, terus denger-denger nih ya, aku denger ya, kalau udah sekolah katanya nanti dari pihak sekolah itu dikasih tahu ya untuk cari kerja, maksudnya dapat kerja untuk sampingan atau apa, bener nggak sih? Iya, part time. Nah, Dicariin. itu Nanti dicariin dicariin. dari sekolah. Gitu. Kalau kita nggak ada family di sini, nggak ada kenalan atau Kenalan. mau sokain tuh ya. Suka Ya, ya. kenalan. Kenalin. Kenalin tempat kerja apa gitu kalau nggak oh ada nggak bisa namanya nggak bisa Nggak bisa ngelamar cari sendiri lah. iya. Ha? Kita bisa minta ke sekolah yang cariin kita. Oh gitu. Terus udah pas lulus itu langsung pulang atau gimana? Tergantung orang sih. Ada yang langsung pulang, ada yang mau lanjut ke universitas atau college gitu. Jadi ini sekolah universitas kan? Aku sekolah bahasa Jepang udah selesai. Bahasa Jepang udah selesai 2 nih tahun. 2 tahun. Terus mau lanjut Sekarang college. college. Iya. Nah, terus dengar-dengar katanya kalau misalnya mau dapat visa eju tuh istilahnya visa permanen lah ya untuk tinggal di sini. Itu harus setelah lulus bahasa Jepang itu, sekolah bahasa Jepang ya, apa harus setelah lulus college itu kuliah? Kalau dapat eju kelihatannya harus kerja dulu ya. Kerja dulu. Kita harus kerja selama berapa tahun? 10 tahun. Hah? Kita harus kerja Tinggal dulu. di Jepang minimal 10 tahun kalau pelajar Kita baru dapat visa itu. Baru dapat visa eju itu permanen. permanen itu. Wow, lama juga berarti 10 tahun ya.
Kalau untuk Soalnya dapat visa keturunan, permanen. keturunan Enggak, gini loh. Jadi sekolah Ngomong apa di sini masuk frame? Masuk frame. Nah, karena di sini ada yang pengalaman juga, cerita. Ada keturunan Jepang juga lah istilahnya. Neneknya apa kakeknya ya? Neneknya apa kakek? Kakek. Kakek keturunan Jepang. Kita panggil Kak Verly. Atau di tengah dah. bapaknya sih. Jelas dong. Ya, ini kakak iparnya dari Arga. Bener kan? Iya, Iya dong, benar. kakak iparnya dari Arga. Ya, pepet. Jadi ceritain harus kenapa? Kok tadi Permanen. permanen 10 harus tahun. 10 tahun. Tapi 10 tahun termasuk dari sekolah sama tinggal, pokoknya selama Iya, selama tinggal di Jepang selama 10 tahun. Jadi kalau dihitung kan kita ke sekolah 2 ada tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus nanti Ambil college sekolah college mau berapa tahun terus tambah kerjaan kerja. 5 kira-kira tahun. 5 tahunan. Itu udah pasti dapat visa permanen. Belum tentu ya. Kalau kita pembayaran pajak Pajak semua lancar. beres, lagi ambil. administrasi semua bagus, Dalam situ. Berarti 10 tahun. 10 tahun. Lama juga 10 tahun ya. Untuk pelajar apa? Peraturannya 10 tahun. Terus berarti untuk tempat tinggal misalnya kita nggak punya keluarga nih, ya kan? Terus belum dapat kerjaan juga. Sekolah gimana tempat tinggalnya? Dari mana? Biaya sendiri? Sekolah biaya sendiri. Kita jadi Jadi kerja bawa- sampingan itu. Dari kerja sampingan itu kita Buat bayar. bayar itu. Berarti awal-awal kalian harus bawa duit dulu untuk pertama-tama untuk sebelum mendapatkan kerjaan, oke? Jangan cuma Uang saku buat dulu. uang saku dulu kan namanya nyari kerjaan kan ya. Emang sih di sini termasuk gampang daripada di Indonesia ya cari Iya. kerjaan ya. Apalagi laki-laki gampang lah itu. Oh, jadi begitu 10 tahun lama juga tapi ya. Tapi nggak terasa umur. Tapi misalnya gini nih, sebelum 10 tahun tiba-tiba Arga dapet jodoh dari orang Jepang. Itu pasti ya dapat. Belum tentu keluar permanennya. Belum tentu juga. Sekarang ada peraturan baru. Apa? Jadi kalau nikah sama orang Jepang harus 1 tahun dulu tinggal bareng, nanti dapat dari si Akiso dapat someso tinggal bareng setahun baru bisa nikah. Dapat. Oh, dapat visa permanen itu. Karena banyak yang nikah sama orang Jepang langsung cerai cuma ngambil. Cuma ada visa. Ambil visa. Sekarang Sekarang Ada banyak. dulu banyak, ya benar-benar jadi nikah bohongan ya ceritanya ya. Tapi nikah dapat ini, visa dia kerja aja di Kamu permanen? oh permanen. Udah permanen? Udah, kan Berapa udah tahun? 5 tahun. Oh 5 tahun. Aku udah 7 tahun di sini. Oh 7 tahun. permanen. Permanen dari suami karena gampang kan? Di suami terus sama anak. Gitu. Anak-anak juga udah permanen, aku juga udah. Iya, udah 7 tahun. Kan permanen harus 5 tahun. Ya kan kalau kita ya Yang yang kita yang keturunan. iya keturunan. Kalau aku bukan keturunan maksudnya, kalau aku kan karena nikah Iya, suami iya. orang Jepang gitu. Jadi harus tetap harus 5 tahun 5 dulu. tahun minimal. Minimal 5 tahun tinggal di sini. Pelajar 10 tahun. Pelajar 10 tahun. Kalau ini keturunan kakeknya Jepang. Jadi tinggal pas Keluarga. pas kesini langsung aja gitu. Oh enggak, aku sampai sini ya itu Mama. administrasi. Permanennya maksudnya? Maksudnya permanennya atau apa ya? Bukan lah, kamu kesininya Pas gimana? kesini Oh. gimana gitu. Saya waktu kesini Bisa ya. jujuk kesini aja mentah ada karena ini kakek saya orang Jepang nih gitu. Oh, itu Apa orang harus- tua sih pertama. Orang tua. Orang tua saya di sini tinggal. Jadi saya ngekos. Kayak gitu. Jadi cuma itu doang ya saat ya. Kalau bisa kalian mau sekolah, cuma nanti hubungin sama ya mungkin bisa cari-cari lah, cari-cari kemana ya misalnya bukan apa tadi namanya? Nanti dikasih deh itunya Facebooknya teman Ya. aku yang bawa-bawa belajar. Nah iya nanti aku tulis di Facebook di box description kalian cek di situ ya. Nanti kalian tanya-tanya karena orang Indonesia juga. Nah terus sekarang untuk jawaban ke sekolah lagi. Sekolahnya nama sekolahnya apaan? Nama sekolahnya Boleh disebutin gak sih? Kalau kan kalau Wakana ada yang nanya nama Wakana, nama sekolah Wakana nggak boleh disebutin. Boleh ya kalau misalnya bahasa ini mah? Shizuoka boleh. Boleh. Kayaknya untuk anak-anak bahaya takut ada orang jahat. Harus Nyamperin. itu privacy. Karena ini kan dewasa ya, udah dewasa gitu. Shizuoka Desain Semonggakko. Jadi professional school. Desain professional school. Ini yang bahasa Jepang apa bu college? Oh bukan bang. Ya itu yang college, yang Yang sekarang. sekolah Ya sekarang nih college nih. di Shizuoka. Shizuoka. Shizuoka dari Hamamatsu. Ini Jam. sebenarnya sih Hamamatsu Shizuoka juga ya. Cuma
kotanya gitu, kota Hamamatsunya sono lagi lah gitu ceritanya. Itu 1 jam. Naik kereta. Terus pas naik kereta, terus pas bahasa Jepang itu sekolahnya Di Hamamatsu Nihongo Gakuin. Hamamatsu Nihongo Gakuin. Hamamatsu Language School. Iya. Itu di mana? Di dekat stasiun. Dekat stasiun, Dekat dekat stasiun ya. Kan itu kamu sekarang katanya lagi kerja. Itu kerjanya dapat dari sekolah, di informasi dari sekolah atau cari sendiri? Jadi awal datang ke Jepang masih belum bisa bahasa Jepang kan? Minta sama sekolah. Sekolah yang bahasa Jepang apa di college yang ini? Sekolah yang bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Jadi pertama-tama itu waktu datang ke sini minta sama sekolah, dapat tuh di perusahaan gitu. Jadi pakai bahasa Jepangnya nggak begitu pakai bahasa Jepang, jadi cuman kerja diem kerja gitu. Karena belum terlalu lancar. Dari situ belajar bahasa Jepang, udah mulai bisa bahasa Jepang, mulai cari sendiri di minimarket, restoran, gitu mulai cari sendiri. Jadi sudah lulus sekolah bahasa Jepang. Udah bisa lah itu ya. Sekarang pindah kerjaan. kota juga. Pindah kota. Mau nggak mau cari kerjaan baru lagi kan? Iya. Cari sendiri. Terus sekarang kerjanya di mana? Kayak apa gitu kerjanya? Izakaya. Oh, izakaya tuh minum-minum. Tempat minum. Nggak ada di Indonesia mah ya? Bar. Ya benar bar. Bar kalau Indonesia di bar. Oh, jadi waiters ya? Enggak. Oh, bukan. Bikin minum. Wih, bartender dong. Pokoknya bikin minum lah ya. Bikin minum, bikin makan semua. Oh, koki, bukan juga ya? Apa ya? Ya, nyiapin. Bantu nyiapin lah. Tapi lumayan gajinya kalau iya tuh gaji yang biasanya kan kalau yang Kensusei itu dia kayak Indonesia TKW. Ya, TKI. Nah, ini kan kamu kan trainer ya, istilahnya pelajar lah gitu. Itu gajinya sama nggak sih sama Indonesia itu? Beda. Gaji beda. Beda ya, lebih kecil. Lebih gede pelajar. Wow. Kan hitungannya per jam. Kalau emang Kensusei bukan? Kensusei kan per itu kan biasanya per Per jam, tapi dia udah murah, udah tertentuin. Oh. Murah. Wow, berarti kalian harus nih mendingan sekolah dulu deh. Terus dapet gajinya lumayan gede. Bisa tinggal di Jepang. Iya, bisa tinggal di Jepang kalau kalian misalnya nggak ada masalah, ya kan, lancar. Mudah-mudahan dapet jodoh di Jepang. Iya. Mantep banget itu deh. Tapi pelajar ada batasan jam kerja juga. Nah, aku tahunya Nggak nih, boleh. ada nih Tidak temen ada. aku punya suami orang Indonesia. Tapi dia kerja di Indonesia bawa istri. Nah, itu kan dibatasin sampai 4 jam doang. Istrinya ini nih, karena suaminya kan orang Indonesia yang kerja di sini. Oh. Beda sama aku suami orang Jepang nggak dibatasin Iya, bebas. kerjanya. Nah, kalau misalnya pelajar ini dibatasin nggak? Dibatasi. Harus berapa jam? 1 minggu 28 jam. 1 minggu, 1 hari biasa kerja berapa? Ya namanya kali aja kan orang minggu nggak bisa mikir. Minggu 28 jam. 6 jaman lah sehari, oke udah. 6 jam kali 7. 6 kali 7 42. Oh, berarti gede juga, lama juga. 7 jam juga bisa. 7 jam kali 7 49 sekira 28 nih. Oh iya deh 28. Jadi sehari cuma 4 jam 4 jam, doang. 4 jam ya. Sama berarti, sama yang misalnya temen aku kan punya tuh suaminya Indonesia emang tugas kerja di sini. Harus berarti 4 jam sama pelajar. Berarti tapi lumayan gajinya gede juga ya, bisa buat tadi sorot. Bisa buat bayar apartemen. Kalau di sini sama bayar sekolah. Iya, sekolah itu buat setahun, terus selanjutnya setiap bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali bayar. Berarti setahun tuh 3 semester gitu lah ya hitungannya ya. Iya kan setahun 2 bulan, 4 semester. 4 kali bayar berarti setahun. 4 kali bayar. Tahun pertama memang dia udah bayar waktu yang 70 juta itu. Tahun keduanya baru ya. Bayar sendiri. Sebentar. Pasti kalian penasaran itu suara cewek siapa sih di belakang? Aduh, itu namanya kakaknya Arga, temen aku Amel yang nyanyi itu loh. Apa sih, abang tukang bakso? Sini. Udah panggil dulu deh sini. Amel, sini. Melisang. Hai. Ini dia dari tadi nih. Di belakang. Sebenarnya udah musuh saya. Ribet banget. Iya, pokoknya itu nih namanya kakaknya. Ini kakaknya namanya kakaknya Arga. Istrinya yang tadi Ferly itu.
gitu. Jadi itu aja ya, mungkin informasinya itu aja ya, Mel. Nggak ada lagi yang nih. Pokoknya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, misalnya malu lah mau nanya sama orang yang apa sih namanya? Kayak apa sih tadi? Penyalurnya itu, kalian bisa lah tanya-tanya dulu, boleh nggak? Boleh ya, nanti saja di bawah. Siapa tahu kali aja kan bisa kenal-kenalan, terus lanjut kenal-kenalan telepon-teleponan. Pokoknya tanya aja, orangnya baik kok. Pasti kalau, tapi nanyanya jangan itu ya, jangan nanya lagi ngapain. Udah baca belum? Enggak lah, tanya dulu gimana caranya, yang serius tanya dulu ya kan, gitu. Siapa tahu kan cocok. Nanti diajarin bahasa Jepang. Ya, gitu dia ya. Pokoknya itu aja informasi dari Arga, Amel dan suaminya Amel, Verly. Kalau misalnya ada yang kurang, komen aja di bawah. Dan kalau misalnya ada yang dipertanyain, nanti hubungin Instagramnya Arga aja. Dan itu aja info dari aku. Nanti kalau misalnya ada wawancara kerja di Jepang, nanti juga aku lagi cari-cari dulu orang untuk diwawancara. Jadi itu aja dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga like and share my video. Dadah!